jumpa pemirsa, apa kabar? Semoga selalu luar biasa dan selalu bahagia. Senang sekali rasanya saya Nisha Naila dapat menemani Anda kembali dalam program acara Ngobras, Ngobrol Santai. Dan pada kesempatan kali ini pemirsa, saya berada di kantor Kecamatan Batu, tepatnya pada Panitia Pemilihan Kecamatan Batu ya pemirsa ya. Untuk membahas tema pada kesempatan kali ini yaitu pembagian lokasi wilayah pemilihan. Pemirsa Dama TV mengingat jumlah penduduk dan luasan wilayah yang tidak sama di setiap desa dan kelurahan dalam satu kecamatan, maka tentu saja ini memerlukan perhitungan yang efisien dan efektif untuk menentukan lokasi pemilihan. Nah, bagaimana cara pembagiannya? Apakah ditentukan jumlah calon pemilih atau luasnya wilayah? Untuk membahas tema kita pada kesempatan kali ini pemirsa sudah hadir ya di tengah-tengah kita. Langsung saja. Halo. Halo kakak. Halo sehat ya? Mas, sehat ya. Saya sapa ya, ini Mas Muhammad Sugiono bin Taher atau yang biasa dikenal dengan Mas Moham ya. Mas Moham, ini kedua kalinya saya berjumpa dengan Mas Moham. Bagaimana kabarnya, sehat ya? Saya sehat. Terus saya nervous ketemu sampean, semakin cantik itu. Alhamdulillah, terima kasih. Memang perempuan cantik ya, Mas? Laki-laki ganteng. Iya, betul. Benar tuh, sepakat tuh. Gitu ya. Sehat ya Mas ya? Sehat. Iya, sehat bil ya. khair, bil khair. Terima kasih. Selanjutnya juga ada yang cantik juga, ini Mbak Isna ini ya. Mbak Neni, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Masih semangat. Iya. Tetap semangat menjalankan tugas sebagai panitia pemilihan Iya, Kecamatan terima Batu kasih. ya. Selalu semangat. Iya, baik. Mas, langsung saja ya, karena ini pembahasannya cukup panjang, jadi saya langsung aja pada pertanyaan ya, terkait tema kita pada malam hari ini yaitu pembagian lokasi wilayah pemilihan. Pertanyaan saya adalah, untuk satu kecamatan ini ada berapa lokasi pemilihan? Saya ke Mas Moham dulu. Ya, gini Mbak, sebelum ke dapil dulu, ini ranahnya KPU Kota Batu. Kemarin sudah diputuskan untuk rancangannya usulan penyusunan daerah pemilihan dan alokasi kursi anggota DPRD Kota Batu untuk pemilu tahun 2024. Ya, pertama usulan itu ya, Batu sendiri, Kota Batu itu ada 3 kecamatan Mbak ya. Yang pertama Kecamatan Batu, kedua Bumiaji dan Jorejo. Lah, usulan pertama yaitu di Batu sendiri, Kecamatan Batu ada 2 dapil daerah pilihan. Yang pertama, usulan pertama yaitu dapil pertama yaitu dapil 1 itu Desa Pesanggrahan, Songkerto, Sumberjo, dan Sidomulyo dan Ngaglik. Untuk dapil 2-nya itu Desa Sisir, Temas, dan Rorombo. Sedangkan dapil 3 itu Bumiaji dan dapil 4 itu Jonejo. Itu usulan pertama Mbak. Ya. Untuk usulan kedua itu kelurahan dapil 1 itu kelurahan Desa Pesanggrahan, kedua Sisir, dan yang ketiga Temas. Jadi wilayahnya mencar. Ya. Usulan? Ini masih usulan, belum ditetapkan kan, ini kronologi dulu lah. Iya. Nah, yang itu untuk dapil 1. Dapil 2-nya yaitu di Songkokerto, terus Sumberjo, Rorombo, Sidomulyo, dan Ngaglik. Jadi mencar Mbak, ada Rorombo terpencar ke jauh. Nah, itu usulan kedua ya. Untuk dapil 3, 4 sama. Nah, yang usulan ketiga ini dapil 1-nya di Pesanggrahan, Songkokerto, Rorombo, dan Temas, mencar daerahnya. Jadi melompat 2 desa dan kelurahan ya. Untuk dapil 2-nya itu Ngaglik, Sisir, Sumberjo, Sidomulyo, melompat Mbak. Jadi lompat ke sana dari Sisir, lompat ke sana ya. Dan untuk Batu 3, dapil 3 itu Bumiaji dan dapil 4. Jadi yang disetujui usulan kemarin yaitu tetap yang pertama Mbak. Jadi Batu ini ada, Kota Batu ada 3 dapil. Yang 2 dapil dari Kecamatan Batu, yaitu Kecamatan Batu, dapil 1 yaitu Desa Songkokerto, Sidomulyo, Sumberjo, Pesanggrahan, dan Ngaglik. Ya, 4 Mbak. Untuk 5 kan, 5 desa dan kelurahan itu tadi ya. Untuk dapil keduanya itu desa kelurahan Temas, Desa Rorombo, dan kelurahan Sisir. Nah, itu dan di Bumiaji dan Jonejo. Nah, untuk Batu 1, dapil 1 itu ada 7 kursi Mbak, merebutkan 7 kursi. 7 kursi. Nah, dapil 2 7 kursi, terus dapil 3 ya ini
Batu Bumiaji itu 9 kursi dan Jogja 7 kursi, Mbak. Tuh. Begitu Jadi ya, yang Mas, ditetapkan ya? kemarin itu Untuk yang usulan pertama. usulan pertama ya. Apakah nanti usulannya ini akan berubah, Mas? Sudah ditetapkan nggak bisa, Mbak. Oh, Ada berita begitu acaranya. ya. Jadi sudah ditetapkan Iya, ya, sudah ditetapkan. Mas Muham ya. Selanjutnya ini, Ditetapkan oleh KPU ini, iya, Mbak. Batu ya. Heeh. Baik. Berdasarkan apa penentuan lokasi pemilihan ini? Ini kan bersama pertama tadi kan demografi, demografi, tempat tinggal dari nganu, terus kultur. Dari nganu apa? Ya dari tempat tinggal dari sebelah barat kan harus digarisi, Mbak, batasnya demografi. Karena kultur sosial itu beda antara desa satu dan desa lain di Kecamatan Batu itu beda, Mbak. Walaupun satu Satu kota ya. kota, bukan satu kecamatan, Satu ini beda. kecamatan. Apalagi dengan Bumiaji yang notabene wilayah utara itu kan pertanyaan masih luas, kan Iya. beda kultur gitu, Mbak. Iya. Jadi itu secara demografi itu ada di situ dan jumlah penduduk dan luas wilayah. Luas wilayahnya begitu ya. Dan itu sudah Karena apa? Jumlah penduduk di Kecamatan Batu terutama di Desa Ororombo, Desa Kelurahan Temas dan Sisir ini paling padat. Oro-Oro-Ombo, Pak Sisir dan Temas. Temas. Dilihat dari jumlah TPS-nya TPS-nya. tadi. Berarti otomatis TPS-nya juga banyak, Banyak ya, karena TPS terbanyak itu di Kelurahan Sisir 60. Yang kedua di Temas itu. Itu paling padat itu, Mbak. Paling padat ya, Mas ya. Kemudian 38, Mbak, ya, tadi 38 mana, Mbak? Pesanggeran Pesanggeran itu desa tapi luas, Mbak. apakah nanti itu akan bisa bertambah lagi, Mas, atau memang sudah ya sih udah itu aja? Sudah itu, karena dapil kan dilihat dari desa dan kelurahan, Mbak. Berarti sudah ditetapkan ya, Ya, untuk TPS dan jumlahnya jumlah ada penduduk dan berapa? luas wilayah loh ya. Baik, ya, yang paling banyak itu tadi yang Mas sebutkan ya. Kemudian apakah setiap desa dan kelurahan ini jumlah lokasi pemilihannya ini sama? Setiap TPS gitu ya. Siap. Ditetapkannya sudah misalkan 300 ya per TPS, apakah sama per TPS lain-lainnya begitu? Enggak, makanya ketika itu nanti bisa ditambahkan, Mbak Neni. Iya, ya. iya. Tapi ketika kita lihat jumlah penduduk di desa, lah di RW ini, Mbak, ya, di RW setiap RW itu bisa jadi bisa 3 TPS karena luas wilayah itu. dan penduduknya kan 300. Nah, maksimal 300. Kalau di RW itu ada 1000, terus itu bisa ada 3 TPS. Nah, yang 100-nya itu biasanya dimanfaatkan ke sekitar rumah pemilihan terdekat. Jadi digabungkan lagi gitu. Teks itu tadi dari belum. Jadi, Pemanfaatan tadi. Begini, Mas, maksud saya di setiap RT atau RW begitu misalkan jumlahnya 1000 begitu Ya. dibagi gitu berarti, Mas ya. Jadi bisa jika TPS kalau maksimal 300. Yang selebihnya itu di sebelahnya. Oh, TPS lainnya Yang begitu dekat ya. dengan pemilih loh ya. Dan sudah ditentukan ya, misalkan saya di TPS mana begitu sudah ditentukan Sudah, ya. tadi yang kemarin kita sudah bahas tentang coklat pantali kemarin. Baik, gitu. ya, terima kasih. Mbak Deni bisa menambahkan terkait ini? Nah, jadi kaitannya dengan TPS dan pemilih, dalam setiap dapil itu di Kecamatan Batu ada 2 dapil. Dapil 1 itu terdiri dari 141 TPS yang melingkupi, sedangkan di dapil 2 ada 140 TPS yang melingkupi 3. Nah, itu hampir rata ya sebenarnya, Mbak ya. Itu untuk pembagiannya memang berbeda. Jadi tergantung dari jumlah penduduk, jumlah pemilih dan juga luasan wilayah. Jadi pada waktu pembentukan TPS itu dengan memperhatikan aspek geografis, kemudian jarak dan waktu tempuh yang digunakan pemilih menuju lokasi TPS, menuju lokasi pemungutan suara, dipilih tempat yang paling memudahkan, untuk pemilih di sekitarnya ini melakukan hak pilih suaranya. Dengan pertimbangan jumlah maksimal 300 tadi, sehingga menimbulkan jumlah
setiap desa dan kelurahan ini berbeda-beda. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, jadi di Songgokerto ada 21. Iya. Sedangkan di Sumberjo 22, Sidomulyo 24, Ngaglik 36, Pesanggerahan 38. Jadi berbeda-beda ya Mbak, tergantung banyaknya jumlah pemilih. Oke. Nah, yang berhak menentukan di TPS mana itu misalkan jumlahnya 1000 tadi ya, Iya, kemudian dibagi-bagi begitu, siapa yang berhak itu Mbak Neni? yang berhak menentukan diletakkan di Iya, TPS, di TPS tersebut ya. mana? Jadi pada awal kita melakukan coklit, Iya. itu Pantarlih akan melakukan koordinasi dengan PPS dan menentukan daerah potensial untuk keberadaan TPS tadi. Baik. Jadi mulai dari coklit itu sudah dilakukan pemetaan ya, mana sekiranya tempat-tempat yang potensi untuk dijadikan TPS. Nah, kemudian nanti PPS dibantu dengan Pantarlih akan menggabungkan pemilih-pemilih dalam cakupan wilayah tertentu masuk ke dalam TPS mana. Yang dari situ ya sudah berdasarkan kelihatan. TPS potensial itu tadi. Baik, jadi sudah jelas ya untuk itu tadi ya. Sudah jelas. Dari setiap desa kelurahan ini jumlah lokasinya ini tentunya seimbang begitu ya, harus ditata rata begitu ya, Rata-rata, sehingga iya. di setiap TPS itu tidak ada yang lebih begitu ya, Iya, betul. atau yang kurang begitu, Iya, dipaskan jadi- begitu ya. Iya. Rata kemudian disamakan dengan kondisi geografis tadi. Jadi misalkan memang daerahnya sulit dan di situ hanya ada sekian pemilih, tidak sampai 300 ya, hanya 200 berapa. Kalau memang lokasinya tidak dapat digabungkan dengan lokasi yang lain, maka ya sudah ditetapkan itu saja yang begitu ya. digunakan untuk TPS. Meskipun lebih begitu, misalkan 370 misalkan. Kalau 300 lebih nggak bisa. Jadi maksimal 300 itu sudah maksimal ya. Gitu ya. Kalau misalkan tidak bisa dialihkan ke TPS yang lain di sekitarnya, yang terdekat pokoknya. Iya, yang terdekat dari pemilih. Terima kasih Mbak Neni ya. Kita akan lanjutkan lagi perbincangan kita setelah yang satu ini, tetap dalam program acara Ngobrol Santai. Masih dalam program acara Ngobrol Santai pemirsa, bersama saya Nisha Naila dan Mbak Neni dan juga Mas Moham ya. Semakin seru Mas ini kalau kita berbicara tentang pemilu gitu ya, seru. Betul ya. sekali. Setiap 5 tahun sekali ya tadi. Iya, ya. 5 tahun sekali Mbak. Betul. Pemilihan umum telah menyambut kita. Itu era kaum bapak kita. Tetapi kita tahun ini ada lagunya yang dibawakan oleh Coklat. Oke. Jadi nanti bisa ya, KPU sudah apa Mbak? Dengan Single pemilu. Single pemilu Single itu pemilunya dibawakan oleh ada Coklat ya. dengan nada-nada dengan lagu-lagu model sekarang lah. Oke, yang kekinian Yang begitu kekinian ya, lah. yang bisa Kalau diterima. Kita kan dulu kan pemilihan orang tua kita. Iya, betul. Kita Jadi masih sekarang kecil, karena mungkin gitu. gini ya Mas, sasaran dari Indonesia ini terutama untuk pemilihan umum begitu ya adalah memang terbanyak kan memang dari generasi milenial dan Gen Z begitu ya. Jadi Gen tepat Z, Gen ya Z. Gen Z, Gen Ya, Z ya. Gen Jadi Z. tepat sekali ya Mas Moham ya kalau dengan lagu-lagu yang sekiranya masuk ke dalam generasi Z itu tadi dan juga Ya, karena milenial. begini Mbak, setiap pemilu itu ada sebuah momen yang kita tidak bisa lupakan. Eranya berupa mulai dari tahun 1955 awal pemilu sampai sekarang era reformasi. Sudah reformasi itu ada sebuah cerita bagi bangsa legenda. kita gitu. Tentunya. Ya, oke Mas Moham. Kita lanjutkan lagi untuk perbincangan kita ngobras pada kesempatan kali ini ya terkait tema pembagian lokasi wilayah pemilihan. Saya ke Mbak Neni terlebih dahulu ya. Mbak Neni ini apakah mungkin bisa dilaksanakan pemilih pada tiap-tiap RW begitu ya? Iya. Baik, terima kasih Mbak Mesia. Iya. Jadi untuk menentukan apakah bisa ditentukan pemilih pada tiap-tiap RW, untuk saat ini dalam pemilu 2024 ini tidak bisa. Karena apa? Karena jumlah pemilih pada tiap-tiap RW itu berbeda-beda. Nah, sedangkan kita berpatokan pada aturan yaitu bahwa satu TPS tidak boleh melewati batas 300 pemilih. Jadi otomatis apabila ada RW yang jumlahnya lebih dari 300, kita harus membaginya dalam beberapa TPS. Nah, apabila kurang dari 300, nah itu bisa kita jadikan satu TPS. Nah, kalau lebih tetap kita bagikan. Itu tetap untuk
TPS-nya kita carikan wilayah yang paling mendekati, paling terdekat dari wilayah RW tersebut. Begitu, Mbak. Begitu, jadi jawabannya adalah tidak bisa, Tidak ya bisa, untuk betul tiap-tiap sekali. RW ya. Iya. Karena sudah ditentukan tadi ya. Betul, karena jumlah yang berbeda-beda Iya. dan kita ada aturannya Ada tersendiri. aturannya Betul gitu. sekali. Baik, Mas Mamo kan mau menambahkan? Begini, untuk kalau ini hubungannya nanti ketika kita menelaah atau melihat meropong ke belakang tahun 2019, kemarin kan banyak orang yang meninggal yaitu karena pemilu ini, terutama penyelenggara. Iya. Gitu. Nah, makanya dengan 300 ini karena apa? Nantinya itu biar tidak telan. Iya, iya. Kemarin kan sebelum ada restrukturisasi kan 400 lebih. Iya. Jadi KPPS itu penyelenggara di TPS itu kecapean gitu. Berarti ini berbenah diri ya, Ya, dari KPU tahun-tahun itu selalu berbenah diri untuk menyelesaikan pemilu semakin hari semakin baik gitu. Karena apa? Nantinya makanya nanti ini ntar lagi nih Mbak, nanti ada perekrutan KPPS Iya. dan perekrutan pengawas tingkat TPS. Baik. Jadi para pemirsa Dama TV nanti bisa searching atau cari informasi di tempat tinggal masing-masing. Biasanya pemangku wilayah itu memberitahu atau mengetok tularkan ada perekrutan KPPS atau pengawas TPS. Syaratnya tadi Mbak yang kemarin kita bahas sudah panjang Iya, lebar gitu. Yang banyak penting jenengan tidak ada terbebas dari sipol ya. Terus yang kedua jenengan harus punya sehat jasmani dan rohani. Yang terakhir harus bisa kalistung. Baca, tulis dan gitu. menghitung. Nanti itu di KPPS nanti ada aplikasi karena kita ini zamannya semakin maju Mbak. Jadi kita pemilu ini ada aplikasi. Iya. Jadi KPU nanti ada aplikasi tentang apa? Contohnya Sidale kemarin sudah ada. Terus aplikasi tentang data sipol ada. Di daftar pemilih tetap, terus ada daftar calon tetap ada. Semuanya itu ada di infopemilu.kpu.id. Ya, sudah ada semua ya Ya, di ya. situ ya. Info Kemudian pemilu kalau pokoknya itu. untuk saksi-saksi begitu ya, baik saksi dari penyelenggara maupun saksi dari parpol, itu apakah juga ada seleksinya Mas pendaftarannya? Lah, kalau kita ranah-ranahnya parpol itu kita tidak tahu Mbak, karena Iya. kita penyelenggara harus netral, karena netralitas kita butuhkan di sini, tidak memihak siapa apapun. Tetapi ketika mendaftar ya petugas pengawas di tingkat TPS itu nanti bisa hubungi PKD. PKD itu setara dengan APPS. Itu pengawas ya tingkat desa. Kalau di kecamatan itu ada PPK, sedangkan pengawasnya Panwascam. Jadi kita ini saling berimbang. Ya, jadi kita ini sejalan untuk mensukseskan pemilu. Ya. Begitu ya Mas Muhammad. Kemudian kalau untuk desa dan kelurahan ini apakah nanti dalam penghitungan suara akan ditangani setiap desa dan kelurahan ataukah langsung ke kecamatan? Bisa menjawab siapa Mas Den? Mbak Neni dulu aja. Ya, silakan Mbak Neni. Paham bidangnya. Iya. Sebenarnya untuk mekanisme penghitungan itu kita masih mau BIMTEK ya, masih akan di BIMTEK oleh KPU. Kalau gambarannya, cuman ini belum fix ya Mbak ya, karena Iya, belum iya. ditetapkan. Itu gambarannya kita melakukan rekap penghitungan itu di tingkat KPPS. TPS. Dari KPPS itu yang ada 7 orang itu mereka melakukan rekap, kemudian disetorkan kepada PPK melalui PPS. Ya, nanti yang akan melakukan perekapan lanjutnya adalah PPK dibantu dengan PPS. Apakah dari tahun-tahun sebelumnya ini mengalami juga pembenahan begitu untuk tahapannya penghitungan suara? Apakah sama, tetap begitu seperti tahun-tahun sebelumnya begitu? Beda Mbak. Beda ya sudah. Bedanya di mana? Kan kalau dulu kan lewat ada di desa dulu. Sekarang langsung ke kecamatan. Lah, gini Mbak. Makanya waktu kemarin ini kita dari PPK itu mapping. Nah, mapping instruksi dari KPU Batu untuk mapping jarak terdekat antara desa, antara TPS ke balai desa atau PPS, jarak terdekat dan terjauh. Sedangkan kita harus mapping juga jarak terjauh dari TPS atau PPS. Jadi kemarin kawan-kawan dari PPS sudah mapping TPS terjauh di wilayahnya masing-masing. Itu atau untuk menanggapi
Nah, itu tadi pengiriman tadi waktunya, estimasinya waktu. Karena apa? Ini kita kan ini musim penghujan, Mbak. Iya. Ya kita nggak tahu nanti hujan gimana caranya kan gitu untuk mengamankan kotak suara kan harus dipikirkan mulai sekarang. Makanya KPU meminta untuk di mapping jarak terjauh dari PPS ke TPS. Guna untuk mengatur harus di ini ya mapping tadi ya, mapping ya. Terus kendala apa di jalan, modelnya apa, kemarin kawan-kawan PPS sudah melaksanakan itu. Sudah melaksanakannya. Jadi nanti pada saat pengiriman itu lancar gitu loh, Mbak. Ya alhamdulillah Batu ini kan cuma gunung. Kalau kita ke daerah Kepulauan Maluku ya kita tahu masih apa, masih kalau di Kalimantan masih naik hutan berapa jauh kilometer kan itu. Jadi ya, itu kita ini juga masih tersegel juga ya Mas ya. Tersegel juga gitu. Ya. Makanya kita alhamdulillah bisa hidup di tanah perdikan ini, Mbak. Iya, alhamdulillah ya Mas ya. Kemudian Mas di tempat apa ini yang layak dipergunakan sebagai tempat pemilihan? Nah, yang dikategorikan layak itu seperti apa, Mas? Apakah di gedung, ataukah di balai desa, ataukah di jalan, atau di mungkin rumah warga yang sekiranya tepat seperti itu? Lah, kalau aturan, Mbak, itu 8 kali 10. 8 kali 10 meter ya? Ya itu aturannya. Tidak mungkin sentimeter. Gak mau, ya biasa Mbak. Ya gini Mbak, kalau analoginya itu kan seperti lapangan bola voli Mbak. Tapi ketika kita ngomong ya di Kecamatan Batu itu cari tempat seperti itu ya sulit ya mudah. Tapi ketika KTK menggunakan tempat yang seluas itu, kita menggunakan anggaran. Sewa tenda, sewa apa gitu. Nanti kalau kita juga berpikir kalau udan ya opo, angin gede ya opo, makanya kita kalau sudah mungkin menggunakan fasilitas umum di sekolah, di rumah warga itu yang jauh dari itu tadi kantor-kantor partai biar netral gitu. Nah, karena apa? Diharapkan nanti ketika itu TPS ada sesuai dengan aturan yang ada, itu bisa menjembatani atau memfasilitasi itu bapak-bapak saudara-saudara kita yang difabel, ya kan? Karena difabel itu ada beberapa macam, Mbak. Difabel itu mulai mental, psikologi, motorik, sensoris yang bla 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 itu. Mas, saya juga penasaran begini ya. Mas tadi kan menyampaikan kalau biasanya di sekolah-sekolah gitu. Tapi saya pernah loh menjumpai, saya pernah mencoblos gitu ya. Itu di rumah begitu ya. Memang besar begitu. Tapi memakai tenda. Nah, itu anggarannya itu memang dari swadaya masyarakat itu sendiri, tempat itu sendiri, ataukah memang ada anggaran dari pemerintah untuk seperti itu? Kalau kemarin, kalau ini nanti insya Allah ada, Mbak. Saya berharap seperti itu, Mbak. Nah, kalau ada anggarannya lah. Karena ini belum ditetapkan, Mbak. Masalah itu tenda-tenda, karena kita tadi Mbak ini bilang kita masih ada BIMTEK pada tanggal 18-19 Desember ini ada BIMTEK, PPK itu masih di kebijakan baru. Jadi kita tidak bisa menjalankan ngomong saya naik dewi. Kita itu melaksanakan aturan, Mbak, bukan saya naik. Ya, kita ini tugasnya yaitu meneruskan perintah dan mensukseskan pemilu dari KPU, kita harus ke bawahnya gitu. Kita ini bagian. Iya, tapi kalau untuk lokasi dan lain sebagainya itu memang sudah ditetapkan ya, Mas? Ya kemarin kawan-kawan PPS itu sudah mapping melalui Pantarli. Pantarli kemarin menyodorkan tempat-tempat yang akan dibuat tempat pemungutan suara. Lah kemarin itu sudah di mapping dari kawan-kawan PPS, sudah ada fix dan sudah kemarin sudah selesai, Mbak ya. Sudah selesai. Juga jarak jauh terdekat itu dan jalannya seperti apa kondisinya sudah ada, Mbak. Kemarin kita sudah mapping itu. Sudah mapping itu perintah gitu ya? dari KPU. Iya, dan nanti masih ada BIMTEK tadi ya. Ya kapan itu, Mbak Neni? Itu nanti sekitar tanggal 18 sampai 19 Desember. Desember ya. Iya. Baru nanti akan tahu itu ya. Baru akan tahu selanjutnya. Nah, itu Mbak, itu kemarin saya dengar itu ada beberapa ribu PPK se-Provinsi Jawa Timur itu per wilayah. Jadi nanti kita ketemu berapa ribu orang itu. Oke, Mas, kita lanjutkan lagi ya, Mas. Makin seru ya, Mas, ya membahas ini ya. Ada ini Mbak, yang penting jandanya. ini ya. Jadi Bapak Ibu nanti pemirsa mohon nanti juga dilihat TPS-nya, tempatnya gimana, terus memfasilitasi saudara-saudara kita difabel atau gimana, itu juga harus layak ya, tentunya ya. Itu kan juga kok aduh
Ini gini, gak enaknya gini loh Mbak. Waduh TPS ngono sih. Lah sebelum itu ya podo ngomong lah enak. Oh Iya. kudu ngene lho rek. Iki sing difabel wong piro iso mlebu enggak? Carane apa lah. Kita butuh koordinasi Mbak. Iya. Yo omong-omongan kobot, omong-omongan yang bagus Iya. lah untuk menyesuaikan Komunikasinya hubungan. bagaimana gitu ya, Mas Muhammad. Kalau bisa ngomong sama petugas KPPS nanti yang terpilih. Gitu. Iya. Baik, Mas Muhammad, kita akan lanjutkan lagi setelah yang satu ini. Tetap dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Ngobras Ngobrol Santai bersama saya Nisha Naila dan juga Mas Muhammad dan juga Mbak Neni ya. Pembahasan kita semakin seru pemirsa ya terkait pembagian lokasi wilayah pemilihan ini semakin dekat ya tentunya pembagian wilayah dan apapun yang terkait pemilihan itu harus segera diselesaikan begitu ya Mas, jangan sampai pada saat pemilihan masih saya sepakat Mbak karena kita sebagai penyelenggara itu harus melaksanakan tahapan demi tahapan karena ketika tahapan ini terbengkalai kita akan bingung juga. Jadi instruksi dari KPU Kota Batu tahapan harus diselesaikan dengan secepatnya, ada batasannya biasanya itu 23,56 Mbak. Jadi kita tuh jamnya itu 24, berapa kerjanya Pak? Nah ini ya integritas 24 jam Mbak. Iya, tugas mulia dari panitia pemilihan ya, terutama di Kecamatan Batu ini ya Mas. Terutama kawan-kawan dari penyelenggara yang lain ya tetap semangat lah. Tetap semangat selalu iya, ya. apalagi yang di desa-desa, di pelosok kecil, di daerah pulau terpencil itu pasti ada semangatnya dan akan buat cerita sendiri Mbak. Iya. Cerita di sini berbeda apalagi dengan banyak sekali yang daftar loh, yang dipilih hanya 5 ya per kecamatan. Jadi Anda ini adalah orang hebat tentunya yang dipilih gitu ya. Bukan hebat Mbak. Apa? Ya karena Tuhan memilih kita. Oh, ya. Ya tentunya karena Tuhan ya, yang menjadikan kita hebat gitu. Dan ya, usaha Mbak, yang penting usaha. Iya harus usaha dan doa ya. Kita perlu takut mendaftar. Oh, oke. Karena dilakukan secara fair. Betul. Ya. Mas, ini pertanyaan saya selanjutnya ya. Rata-rata ada berapa lokasi pemilihan dalam setiap desa dan kelurahan? Mbak Neni ya, jawab bisa nggak? Rata-rata, oh iya. Ya rata-rata. Di setiap desa dan kelurahan. Kalau untuk rata-rata, kita pengambilan rata-rata ini bukan rata sama gitu ya untuk setiap desa dan kelurahan karena jumlah pemilih kita di setiap desa dan kelurahan ini berbeda-beda ya Mbak Nesya. Nah, jadi sesuai dengan aturan tadi bahwa setiap TPS maksimal adalah 300 pemilih. Nah, itu nanti akan kita temukan berapa TPS di masing-masing desa itu. Oke, itu tadi sudah Mbak Neni jelaskan ya. Lebih rinci ya, betul sekali. ya. Hanya saja mungkin untuk teknisnya gitu ya, teknis dari bagaimana seorang calon pemilih ini bisa tahu TPS-nya di mana ini yang harus disosialisasikan lebih lanjut begitu ya. Jadi pada waktu coklit itu sudah ditetapkan untuk TPS-nya di mana. Nah, untuk sekarang setelah penetapan DPT malah lebih mudah lagi melalui cek DPT online tadi. Nah, di situ langsung akan keluar Anda terdaftar di TPS mana. Tapi bagi mohon maaf ya, memang teknologi kan berkembang ya Mbak Neni ya. Tapi bagi seseorang yang mungkin tidak terlalu mahir dalam menggunakan teknologi, itu bagaimana? Nah, itu nanti ada sosialisasi dan pemberitahuan dari petugas KPPS kita di tanggal 10 sampai 13 Februari nanti. Nah, itu nanti akan disosialisasikan bersama dengan itu ya, memberikan C pemberitahuan kepada masing-masing pemilih tadi. Nah, itu nanti juga disosialisasikan. Nah, di situ tertulis Anda terdaftar di TPS mana. Kadang ya harus ya, enggak kadang. KPPS ini juga harus mensosialisasikan. Jadi Anda nanti mencoblos di sini ya, Bapak Ibu, gitu. Jadi mengarahkan nanti TPS-nya lokasinya di sini. Biasanya langsung diarahkan seperti itu. Jadi jelas ya, Mbak Neni sudah jelas ya. Itu, baik, terima kasih Mbak Neni. Saya ke Mas Muhammad ya. Mas, jika terpaksa ini terpaksa ya. Terpaksa ngotot ya. Iya, lokasi pemilihan ini harus jauh dari pemukiman penduduk. Apa yang harus dilakukan, Mas? Terpaksa loh ya. Terpaksa. Kebetulan di sini nggak ada, Mbak. Ya ada di Kecamatan Batu, jauh itu Desa Tuyomerto. Tapi di sana sudah ada TPS. Jadi pertanyaan itu di sini ya mohon maaf. Wilayah kita di Kecamatan Batu ini
paling jauh itu Tuyomerto, arah ke Gunung Panderman itu. Baik. Nah itu di desa Pesanggrahan. Nah di situ ada 3 TPS Mbak ini ya. Halo? Ada 3 TPS Iya. Mbak di situ. Jadi itu wilayah terjauh itu Mbak. Tapi sudah ada TPS. Iya. Kalau yang lain saya nggak ada di sini. Nggak Di ada ya. wilayah Tapi Mbak kalau itu. di mungkin ada berita-berita di Indonesia begitu ada ya, ya memang. Ada kalau di daerah Kalimantan itu pasti ada lah dengan terposok-posok itu naik kapal, naik apa, jalan kaki itu masih ada. Lah. Masih ada ya. Ya, kemarin itu saya lihat di sosmednya, Instagramnya atau TikToknya KPU RI itu Iya. ada yang jalan kaki, ada yang naik perahu. Nah, itu ya, Mas. Itu mungkin yang membuktikan- tanyakan Mbak Mesa itu. Iya, jadi ini membuktikan bahwa masyarakat Indonesia itu memang betul-betul ingin memilih begitu ya. Mengaspirasikan, menyalurkan aspirasi. Iya, aspirasi. Walaupun satu suara itu menentukan ya ke depannya ya. betul sekali. Tapi Iya. perlu diketahui Mbak, jadi untuk kita harus tahu dulu Iya. di Kecamatan Batu ini Pak Nadi sudah jelaskan. Nah, kita di sini ini Dapil 5. Dapil 5. Dapil 5 Kecamatan Batu. Dapil 5 itu untuk DPR RI Mbak. Dapil Baik. 5. Jadi jenengan ya Dapil 5 Malang Raya ya. Jadi Dapil 5 itu Malang Raya untuk memilih 8 kursi. Baik. Lah untuk DPRD provinsi kita itu Dapil 6 ya. Iya. Itu merebutkan 11 kursi. Itu Mbak ya, jadi tahu nanti loh di Dapil 5 berapa kursi yang direbutkan, kita harus tahu. Oh 8 kursi. Iya. Jadi ini ya Mas ya, kita harus cerdas juga ya Iya. sebagai pemilih, jangan Kita jangan tahu ini Iya. dari caleg mana, asal coblos Coblos, jalan. iya. Kita harus tahu, oh ini dapil berapa, oh dapil 5 Malang Raya, oh ini saja calegnya. Nah itu harus tahu visi-visinya juga, kita harus cerdas harus gitu. tahu. Tapi juga ini Mas, setiap parpol ataupun juga anggota legislatif begitu, calon anggota legislatif maksud saya, ini harus juga sosialisasi Iya. karena tidak semua orang itu mau untuk scroll apalagi terkait dengan pemilihan begitu. iya. Terutama untuk Gen Z ya Mas ya. Kalau Iya. saya melihat Gen Z ini kan sukanya scroll yang Ya, scroll, ya gitu ya. scroll aja begitu. Tapi kalau generasi ini juga Pak ya, open dulu open nih. Nah, iya begitu. Ya mohon maaf bukan Iya. kita karena Iya, teknologi iya. semakin maju. Kalau kita ya yang penting yang muda-muda kalau bisa memberikan suatu tentang keilmuan tentang memilih. Oh lho Mbah, iki ono wong iki, Nah, itu bagus. sebagai generasi Gen Z itu Iya. kita harus berperan aktif untuk menyelesaikan pemilu gitu loh. Di wilayah Di wilayahnya masing-masing Mbak, itu penting Mbak, karena Iya. apa? Ini peran serta Gen Z, Iya. ya kaum milenial itu harus gitu. Apalagi ya mohon maaf, Iya, seperti Mas. Mbak Kakung kita nggak tahu. Iya betul. Scroll, oh betul ya, Mbak, scroll ya. betul Itu, begini. Nah itu, ini Mbak. memang itu kewajiban generasi Z kita, ya. Selain pemerintah juga kita juga harus membantu atau berkontribusi kontribusi positif. untuk, Iya. saya sepakat itu Mbak. Ya, Mas Moham ya. Selanjutnya Mas, ini menarik sekali nih ya pertanyaannya. Untuk di fasilitas umum misalkan rumah sakit ini bagaimana cara menanganinya? Misalkan ada calon pemilih begitu ya yang sakit begitu ya, tidak bisa datang ke TPS begitu. Nah, itu apakah bisa di rumah sakit Mas? Bagaimana cara menanganinya seperti itu? Ini kita belum bisa menentukan itu Mbak, karena perhitungan tungsura tentang peraturan tungsura perhitungan pemungutan suara itu belum ada juga jurnalnya. Oh, jadi baik. jadi kita tidak bisa menjawab ranah itu karena apa itu nanti kan gini loh, kalau menurut saya wong loro rong dino iso kan itu. Tapi ini itu sudah dikuatkan dengan SE 695 Mbak tentang apa itu lokasi khusus. Oh, ada Jadi, ya. Loksus itu kewenangan KPU. Jadi kita nggak bisa di situ. Pak. Maksudnya Mas Moham tadi rong dino telung dino ini bagaimana Mas? Karena kan gini, kalau di rumah sakit kan kita tidak tahu kapan sampai gini, kita Mbak, sakitnya begitu. Kalau kita tahu, saya tahu Mbak ya. Iya, iya. Kalau menginap di rumah sakit itu paling banter 7 dino Mbak. Karena BPJS apa itu kan antri online, ada kosong nggak? Ini ada kamar nggak? Lah pihak rumah sakit kan pasti memikirkan itu, nggak mungkin sampai berapa bulan Berapa hari? gitu kan. Meskipun parah gitu Meskipun ya. parah mungkin berapa kan nanti kan bisa rawat Bisa ini. jalan. Maksud saya kan begini gitu. Mas, kan 14 Februari ya Iya. kita melaksanakan pemilihan begitu. Nah, apakah misalkan sakit itu, apakah hanya pada saat 14 itu harus mencoblos itu? Misalkan sakit, apakah boleh tanggal 15-nya, 16-nya? Nggak boleh, atau bagaimana? Mbak. Oh, nggak boleh. Makanya Iya. coblosan itu di TPS itu mulai jam 7 sampai jam 3
Jadi itu sudah ketetapan. Sudah ketetapan ya. Jadi misalkan sakit jadi ya kalau hari gini, itu ya. Mbak, kalau sumama, Ya. kalau ada manula gitu, tunak tunu, ya kalau ada manula nyun sewu ya sepuh. Terus itu bisa Mbak, satu dijemput oleh linmas di TPS itu. Nah, yang kedua pakai surat kuasa. Oh, aku njuk terno putuku. Iki ae nak kon terno nyalurkan aspirasinya bisa itu. Itu dengan Berarti surat kuasa. kesimpulannya, iya. Surat kuasa dan linmas. Kalau untuk mobilitas pencoblosan itu belum ada Mbak. Belum ada ya. Belum untuk ada. Seperti yang rumah sakit tadi ini belum ada diklat. Loksus juga dirinya belum karena perhitungan suara belum keluar Mbak. Tapi ada loh pemberitaan yang seperti itu Mas. Misalkan di rumah sakit itu ada yang pemilih itu bisa mencoblos di rumah sakit. Ketika itu sesuai dengan 300. Ada pasiennya 300 temu kok. Oh begitu. Iya, bisa diajukan oleh KPU setempat itu. Baik, ini wawasan ya. Kalau di sini kalau kurang 200 ya bisa Mbak. Kan ini masalah anggaran, baiklah. Gitu, ya ini nanti kapan kira-kira untuk juklas-juklisnya ini bisa tahu semuanya ini Mas? Ini insya Allah setelah Bintek Mbak. Ini setelah Bintek? Ya, Bintek ini insya Allah ada lah. Karena itu nanti kalau Puskesmas kemarin sudah dibahas, kita dikumpulkan KPU Batu tentang loksus. Lokasi khusus itu, ya? Itu syaratnya ada syarat kriteria yang sangat mumpuni Mbak. Ketika kita nanti seperti itu ya kita sesuai dengan arahan KPU. Kita bilangkan arahan KPU. Dan memang ada di rumah sakit yang masuk ke loksus itu memang ada memang sakit. Ada. Dan juga termasuk rumah tahanan itu memang ada lokasi khusus. Cuman karena di Kecamatan Batu ini tidak ada, jadi kita tidak mengakomodir gitu. Oh ya, tapi kalau di kota lain begitu ada. yang Ya, khusus tahanan. Tapi gitu. ada Mbak di sini rumah sakit itu loh. Kemarin KPU Batu itu seharusnya nih ranahnya KPU, bukan ranah saya kan. Sudah koordinasi dengan rumah sakit. Ya, tapi ini wawasan saja ya wawasan untuk saja, pemirsa Dama TV begitu. Baik wawasan. Mas, semakin seru ya, semakin malam ini ya, semakin santai juga ya. Semakin ngantuk. Jangan ngantuk Mas ya. Tetap semangat. Iya, ini menikmati waktu bersama keluarga menyaksikan program acara Ngobrol Santai ini dapat memberikan wawasan, terutama kita nantinya ke depan kan akan menjadi calon pemilih ya pada tanggal 14 Februari 2024. Jadi segala sesuatu ini harus dipersiapkan dengan baik tentunya. Dan saya mengucapkan terima kasih untuk Mas Moham dan juga Mbak Neni tentunya. Baik, kita akan lanjutkan lagi ya Mas ya. Tahan dulu ya. Saya nggak sabar. Karena ada yang mau lewat satu ini, tetap dalam program acara Ngobrol Santai. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program acara Ngobrol Santai bersama saya Nisha Naila, Mbak Neni dan juga Mas Moham. Mas masih semangat ya Mas ya? Harus selalu langsung Oke, Mas kita lanjutkan lagi untuk pembahasan kita pada malam hari ini, yaitu pembagian lokasi di wilayah pemilihan ya pemirsa Dama TV ya. Kita lanjutkan lagi karena ada beberapa hal yang perlu saya tanyakan Mas Moham dan juga Mbak Neni terkait begini ya, dalam kehidupan kita itu ya macam-macam ya, tipe orang, kemudian ya orangnya seperti apa itu beda-beda begitu ya. Yang saya tanyakan adalah untuk usia lanjut atau saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang difabel, yang tidak memungkinkan hadir di lokasi pemilihan ini, bagaimana Mas cara menanggulanginya? Karena kita tidak bisa ya mengelompokkan seorang begitu ya. Itu bagaimana Mas menanggulanginya? Ini Mbak, soalnya gini, pemilu ini untuk masalah seperti itu kita kemarin kan ada Pantarlih. Nah, di Pantarlih itu mencocokkan dan penelitian data pemilih itu ada salah satunya ada kolom yang menyatakan difabel. Ya, difabel ini ada sensorik, mentalitas, ya motorik, ya itu yang dijelaskan lebih runtut di buku ini, Mbak. Oh, di sini ada. Ini banyak sekali Mas ini bukunya ya. Ya, ini dari Pantarlih yang sudah coklit. Jadi kita dari PPS diantarkan ke sini. Jadi datanya di sini, Mbak. Makanya ketika di TPS itu ada orang difabel atau manula ikut tahuan. Makanya dari tempat untuk pembentukan lokasi TPS tempatnya Mbak ya, itu harus
menyediakan untuk saudara-saudara kita yang difabel. Ya, kalau masalah tunagrahita atau apa nanti makanya selama ini di Kecamatan Batu nggak ada, Mbak. Ada, Mbak? Di mana, di kecamatan mana, Batu? Kecamatan Batu yang Iya. Manula ada ya? Ada yang Di Batu ada, Mbak, masih Oh, ada. ada. Di beberapa Iya. TPS atau desa itu Ada, ada. Mbak. Yang cacat mental ya ada, itu ada. Itu Begitu sudah ya? terdeteksi di Sudah awal. dari pada awal. waktu Itu bagaimana kalau, mohon maaf, kalau ada mentalnya itu tadi? Mentalnya. Misalkan terganggu begitu ya, ada stres atau Ya, depresi tidak memenuhi yang syarat, berat. Mbak. Tidak memenuhi Makanya syarat. di Mental TNS tidak memenuhi syarat, ya. tidak memenuhi syarat Tidak. gitu loh. Salah Karena satu syaratnya- orang ini kehilangan akal gitu. Baik, baik. Kan syarat pemilu salah satunya kita harus berakal. Tapi kalau untuk yang mohon maaf ya, yang Lain-lainnya. masih lain-lain itu Ya, bisa ya, misalkan kasih dengan tunarungu. cara satu. Kemarin seperti yang Mbak yang hitam itu salah satu itu neneknya dulu manula atau sudah sepuh. Jadi Mbak itu yang antar ke TPS. Itu dengan cara merekomendasi. Wis baik. aku dengan iki mbek putuku itu. Yang kedua dengan cara Linmas mendatangi orangnya. Untuk diajak ke TPS. Ya, apa dengan mendorong itu atau apa. Tapi kalau untuk ke biliknya begitu itu tidak boleh ditemani ya, Mas ya? Kalau di biliknya 2 langkah dari bilik itu harus setelah sudah bilik dia Iya. harus mundur berapa langkah, Mbak? Nggak Begitu. boleh tahu ya. Jadi tidak misalkan Kalau sudah Iya. dibuka, dicoblos, baru dilempit, ngomong sudah, baru dekati. baru. Oh, berarti misalkan karena mungkin sudah sepuh begitu ya, Mas ya, atau ada keterbatasan Ya, begitu. ketika gini, Mbak, mohon maaf, ketika orang sepuh, ya mohon maaf ya, Iya, iya. buka surat suara tes kan bingung. Ya, itu Nah, Mas. ya, ini tugasnya yang ngantar. Ini Mbak, menurutkan partai mana Mbak, itu harus jelas. Oh, iki, yo. Orangnya suruh, ini Mbak. Caranya begini. Ya. Tapi maksudnya tadi yang mundur itu pas pada saat apa? Pada saat apa Pas maksudnya? mencoblos itu bagi yang difabel, Mbak. Bagian Karena difabel. kalau Mbak sepuh kan masih bingung, Masih. Mbak. Ngompet itu suwe, apalagi 5 kertas suara loh, Mbak. Bingung Kalau gitu untuk loh. lanjut usia bagaimana? Apakah mundur apa tetap ditemani begitu? Yang lanjut usia. Iya. Kalau dia mau ditemani monggo, kalau enggak. Karena ada surat itu, Mbak, kuasa tadi. Itu juga diawasi ya, Mas ya. Setiap langkahnya mundurnya itu diawasi ya. Ya tadi di Tentunya situ ya. kan ada pengawas partai, di situ ada pengawas TPS kan gitu. Ya gimana anaknya lah, bisa Iya, orang itu memfasilitasi kita sebagai penyelenggara, memfasilitasi warga negara, terutama mbah-mbah kita, saudara-saudara kita yang difabel untuk bisa mengaspirasikan hak hak suaranya. suaranya. gitu Karena loh. sekali lagi namanya kita ini memilih itu kan hak semua warga Indonesia. Karena ya. syarat satu suara itu menentukan arah bangsa. Betul, 5 Betul, tahun ke 5 tahun depannya. ke depan. Begitu. Jadi ini sudah jelas pemirsa Dama TV, apabila ada anggota keluarga, saudara-saudara kita yang memang lanjut usia, kemudian difabel itu ya, bisa langsung dituntun ke tempat TPS ya. Dan Mas ngomong, Muhammad. Mbak, ngomong ketika mbahnya, sama ini ke KPPS disaksikan oleh TPS. Iya, ya. Kalau kan beda. Kalau Iya. KPPS-nya dan TPS-nya iya monggo silakan. Jadi tidak ada paksaan misalkan harus mencoblos ini misalkan karena keterbatasan Nggak begitu, boleh, tidak boleh ya. larang itu. Melarang, Makanya ya. didampingi mbak yang mana, nggak tekanan. Oh, Kadang-kadang ini. ada yang gini Mas, misalnya terserah wes anak yang mana begitu loh. Nggak boleh itu, nggak boleh. Tidak boleh ya. Nah, banyak yang mana yang ini, jenengan taruhan ini gini aja dulu. Jangan langsung anu. Begitu ya. Jadi tidak boleh ada intervensi di Nggak boleh, dalamnya. nggak boleh. Baik Mas, selanjutnya begini Mas, apakah diperbolehkan sebuah perusahaan ya atau kantor begitu, kantor pemerintahan maksud saya, mengadakan lokasi sendiri untuk pemilih untuk karyawannya? Gini Mbak, boleh tidak? pemerintah kalau 14 Februari itu libur nasional. Jadi karyawan swasta, negeri, ya, pabrik-pabrik besar itu libur untuk mengaspirakan hak suaranya datang ke TPS. Jadi selama ini saya belum mendengar PT apa mengadakan Sendiri gitu ya? nggak ada. Saya nggak Iya, pernah dengar. iya, iya. Baru pertanyaannya sampai nih. Iya ini tapi wawasan ya. Karena begini ya Mas ya. Iya. Kan perusahaan, kantor itu kan ada yang memimpin. Setiap Iya. pimpinan itu kan pasti memiliki pandangan tersendiri Iya. begitu untuk karyawannya. Apakah itu diliburkan atau kan tidak begitu. Misalkan ada juga yang kantor itu tuh tidak bisa libur begitu loh Mas maksud saya. Nah mungkin ini pertanyaan saya itu adalah mewakili bagi teman-teman atau rekan-rekan karyawan ini yang ya waktunya terbatas begitu ya atau tidak diliburkan pada saat 14
Februari 2024. Tapi insya Allah libur, Mbak. Libur ya, Mas? Libur. Ya? Semua, Mas? Libur, Mbak. Libur, Mbak. Iya, Insya Allah, Mbak. libur semua ya. Iya, Libur, Mbak. Insya Allah libur. coblosan sampai jam Masa sampai mau menyatakan cinta, masa libur ya? Ada ya, Mas ya. Jadi Nah, semua gini loh, Mbak, maksudnya. Ini kan sudah jelas. Iya. Pemilu ini setiap 5 tahun sekali. Jadi kalau nggak libur ya, saya baru tanya sampean ini libur ya, Mas? Kabin pemilu libur Iya, lah, ngono. libur ya. Datang bisa mungkin kalau libur, kalau dia bekerja di Surabaya contohnya ya, balik ke Malang, oh kok Mbak Dulin Sambang, ketemu keluarga, ketemu warga. Ataukah begini misalkan hanya pada jam-jam tertentu, misalkan kan tadi dari pukul berapa, Mas tadi? Pukul 7 Pukul 7 sampai jam 1 1 ya. 13. Misalkan seperti itu, selanjutnya bekerja begitu. Ya, Nah. bisa bekerja bisa, tapi saya libur itu. Libur ya. Saya yakin Semua ya? libur itu. Baik pemerintah swasta begitu Ya ya. libur itu. Libur Tapi ya. biasanya sesudah coblosan orang bisa anjang sana. ada yang lanjut. Nah, Lanjut. Ada yang kerja, ada yang sana, sing macul ya macul. Kalau sing macul ya macul, Mbak. Oh. Iya, berarti ini pertanyaannya tidak ada ya kantor atau Nggak ada. pemerintah begitu. Baru ini pertanyaan ini saya. saya tahunya baru Ya, ini. tapi ini wawasan ya, Iya, wawasan. untuk Karena kembali pemirsa ke dan tadi kan ya. data berdasarkan domisili Betul, masing-masing. betul. Jadi, Ya, untuk Mbak masing-masing. Neni. Ya, siap. Selanjutnya begini, apakah sampai saat ini sudah ada sosialisasi atau pemberitahuan lokasi pemilihan untuk warga yang akan melaksanakan pencoblosan seperti itu? Mbak Neni ya. Apakah sudah ada, Mbak Neni? Untuk Ini kan dekat, sudah dekat ini ya? Sudah dekat, ya betul sekali. Sosialisasi terutama yang kita gencarkan saat ini yang by online tadi ya Mbak ya, yang cek DPT online tadi kan otomatis langsung di sana disebutkan lokasi tempat pemungutan suara yang bisa digunakan oleh pemilih menggunakan hak suaranya. Tentunya sudah dari awal kita lakukan sosialisasi ya Mbak ya, jadi dari awal coklit petugas Pantarli kita datang, kemudian sampai ditetapkan dalam DPT di sampai masuk di dalam aplikasi, bahkan sampai lokasinya itu bisa diakses melalui web My TPS kalau sekarang. Nah, jadi di situ nanti ada petanya juga dimasukkan kemana gitu. Jadi sangat mudah sekali sekarang pemilih untuk mengetahui terdaftar di TPS mana, itu sangat mudah sekali. Oh, sangat mudah sekali ya, Betul sekali. Mbak Neni ya. Iya. Nah, sejauh ini Mbak Neni dan juga Mas Moham ya, Iya, Kak. kesulitan atau kendala apa yang pernah dialami sejauh ini ya, sebelum nantinya pada 14 Februari 2024 nantinya menjadi panitia pemilihan kecamatan. Gini, Mbak, apakah ada kendala Mas selama ini? Gini Mbak ya, yang penting sosialisasi kita lewat media sosial pertama, Iya. yang kedua ketok tular, dan yang ketiga melalui pemangku wilayah untuk merekrut petugas kelompok pemungutan suara tingkat TPS. Jadi itu dalam rangka itu ketok tular dari bawah, dari atas ke bawah. Ketok tular ini bisa dijelaskan kembali itu dari mulut ke mulut. Mulut ke mulut wong Iya. Jawa. Iya. Dulu kita tidak ada komunikasi itu tuh dengan ketok tular. Iya. Dari mulut ke mulut. mulut. Nah, itu yang lebih efisien itu. Tidak menggunakan Apa ini, Mas? Tidak Bisa jelaskan dong, Mas, apa Tidak ini? menggunakan anggaran yang besar. Anggaran. Gitu. Iya, iya, iya. Masanya seperti itu. Lah, untuk kendala ke depan kita tidak tahu, Mbak. Ya, tapi kita melaksanakan tahapan sesuai dengan aturan untuk menyelesaikan sesuatu yang akan terjadi. Muka-muka nggak akan terjadi. Nggak Mbak. ada ya. Ya, muka-muka. Tapi sejauh ini menjadi panitia begitu ya, sampai detik ini belum ada kendala yang Masih berjalan begitu dengan berarti. lancar, alhamdulillah. Kendalanya itu Alhamdulillah. satu, Mbak. Apa, Mas? Capek dan sakit. Iya, semangat Ya, ya, fisik Mas mungkin, Muhammad, Mbak. ya. Fisik lah. Gitu. Jadi manusiawi itu, Mbak. Iya, manusiawi begitu. Tapi untuk melaksanakan tugas mulia ini tentunya dengan penuh semangat ya Mas Muhammad dan juga Mbak Iya. Nia. Iya, betul. Jadi rasa capek atau lelah itu tersingkirkan Iya. begitu ya. Iya. Ya, Iya. kemudian Mbak Neni saran-saran untuk pemirsa Dama TV ini sebelum nantinya pada tanggal 14 Februari 2024 melaksanakan Oh, iya. Pilpres begitu ya, dan juga pemilihan legislatif dan juga partai begitu. Ini bagaimana sarannya? Silakan Mbak Neni. Untuk pemirsa Dama TV, jangan lupa tanggal 14 Februari 2024 silakan datang ke TPS untuk melaksanakan hak suara Anda, menyalurkan aspirasi Anda. Jangan sampai golput karena suara Anda akan menentukan masa depan dari bangsa Indonesia. Mas Moham? Tetap semangat dan jaga kesehatan, dan kita di sini untuk pemilu
2004 kita harus jaga keamanan, Mbak. Jangan sampai kok gontok-gontokan gitu lur ya toh. Pekorong ini hanya sebuah pesta. Jadi saya mohon ya yang wajar-wajar saja. Ya ojo sampai gontok-gontokan. Beda pendapat tuh boleh ya. Beda pilihan boleh juga ya. Beda pilihan boleh. Tapi beda pendapatan. Beda pendapatan. Itu urusannya masing-masing, itu urusannya Gusti Allah. Iya, ya Mas, pokoknya jadi jaga ketertiban, kekompakan, jangan ada isu-isu sara, jauhilah. Apalagi medsos. Nah, ini Mas medsos ya. Ini semakin hari semakin kita harus bijak-bijak di situ, Mbak. Karena apa? Medsos kita nggak tahu berita-berita yang hoax. Nah, makanya kita ini sebagai warga harus tahu diri dan sadar diri dan harus bijak. Ini apa? Bijak bermedia sosial. Karena dulu di media sosial itu, Mbak. Itu karena apa? Tadi Mbak ngomong dunia dalam genggaman. Kalau kita salah genggaman, rusak semuanya. Oke, terima kasih Mas. Jargonnya apa Mas? Nggak nyoblos, nggak boy scare atau bagaimana? Nggak nyoblos, yo mana aspirasimu? Oke, terima kasih untuk Mas Moham dan juga Mbak Deni, luar biasa sekali. Anda adalah orang-orang hebat, pilihan untuk Kecamatan Batu ya. Dan sukses sampai orang-orang yang cantik dan bisa jadi presenter. Terima kasih, alhamdulillah ya, semua karena Allah. Terima kasih Mas Moham dan juga Mbak Deni, sekali lagi sukses selalu dan saya mengucapkan selamat ya sampai nanti Februari. Sesuatu yang ada di PPK Batu seperti inilah. Oh ya, tidak apa, ini adalah kinerja ya saya Dama TV. Ini bukti dari kinerja dari Mbak Deni dan juga Mas Moham dan rekan-rekan lainnya. PPK yang lain. Salam buat rekan-rekan yang lain Mas. Baik pemirsa Dama TV, itu tadi perbincangan kita dengan Mas Moham dan juga Mbak Neni ya. Terima kasih, luar biasa sekali, semoga bisa menginspirasi dan juga memberikan manfaat luar biasa untuk Anda pemirsa. Baik pemirsa, akhir kata saya Nisha Naila beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap selalu saksikan program acara Ngobras setiap hari Senin pada pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Akhir kata saya Nisha Naila mengucapkan terima kasih dan Dama TV selalu damai di hati. Selamat malam dan sampai jumpa.